Malam Pak Eko, aku mau belajar nih. Ya. Nah, Pak Eko, nampaknya fotografi ini kan sepertinya banyak digemari oleh kawan-kawan ya. Sebenarnya apa sih sebenarnya kan foto itu kok sepertinya harus memerlukan cahaya yang pas gitu kan. Nah, itu seperti apa nih Pak Eko? Ya. Iya, teorinya sederhana sebetulnya di dalam foto itu. Kenapa foto itu harus butuh cahaya? Ya, fotografi sendiri kan sebetulnya kita merekam pantulan cahaya, refleksi cahaya gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita mau membaca atau mengambil sebuah foto, pertimbangannya cuma itu. Nah, di dalam kamera, baik handphone, mana handphone itu, baik handphone maupun kamera prosumer ya, prosumer itu kamera pocket gitu ya, kamera mirrorless, kamera DSLR sama prinsipnya, mengukur cahaya. Jadi mengukur cahaya itu apa sih sebetulnya? Nah, cahaya itu sebetulnya saya coba ambil ini ya, contohnya ini, barang ini. Saat benda itu terkena cahaya, maka dampaknya cuma satu. Ada daerah terang, ini pasti daerah terang, pakai penunjuk ya. Ini adalah daerah terang nih. Dan ini adalah daerah gelap. Nah, cahaya tadi gunanya sebetulnya adalah pada saat membuat foto-foto yang memang kita bangun konsep semacam itu, rekaman antara daerah terang dengan daerah gelap sini ya. Itu semestinya juga bisa terekam dengan baik. Nah, itu yang disebut dengan, oh foto itu detail atau tidak, itu sebetulnya kuncinya dari situ. Kita mampu nggak merekam daerah terang ini dengan daerah shadow-nya ini berimbang, ya. Kalau tidak bisa, ya ketemunya foto itu pasti berantakan. Rupanya Jiko ini makin bersemangat untuk ingin bisa foto. Beberapa, kita sudah 2 sesi ya, mulai dari street photo, landscape. Nah, sekarang materi lighting ini nampaknya ada banyak kawan-kawan kita mengalami kesulitan. Bahkan saya pun juga ada kesulitan nih. Sehingga hasil foto yang kita jepret ya, kita hasilkan dari pemotretan kita, nampaknya tidak sesuai dengan harapan mengenai kontrasnya seperti apa. Mungkin foto perlu dramatis seperti apa, itu yang mungkin Pak Eko bisa memberikan tips-tipsnya seperti apa nih? Ya. Sambil kita lihat ya objeknya ya, coba ya. Nah, kira-kira gini. Ini kawan-kawan sepertinya terjebak semuanya memotret cangkir. Sebetulnya bukan terjebak, paling gampang memang untuk simulasi cahaya ini ya pakai cangkir atau pakai gelas, pakai benda apa saja yang ada di rumah ya. Sebetulnya prinsipnya sederhana. Lighting itu kan bagaimana kita nangkep di mana shadow, di mana highlight. Shadow itu yang mana sini, shadow itu ini. Oke. Ya. Daerah bayangan ini yang disebut shadow. Kalau digalas dengan pencahayaan semacam ini pasti shadow. Daerah sini. Highlightnya di mana? Nah, ini highlight nih. Highlight terang. Ya. Nah, komposisi cahaya tadi, angle-nya si lighting tadi itu menentukan seberapa besar shadow dan highlight tadi dibentuk oleh objek yang mau kita foto. Ya. Kira-kira seperti itu sih, dasarnya seperti itu. Nah, kalau kita misalnya mau memotret gelas taruhlah saya buat agak lebar sedikit. Ini kan kelihatan di sini. Ini ada highlight di sini, dilakukan kain ini, di bawahnya ada shadow. Ini bisa jadi komposisi juga yang semacam ini. Tinggal kita atur nanti komposisi itu bagaimana supaya setara kanan dan kiri. Nah, semuanya bisa diatur. Nah, seperti itu. Dead center ya. Jadi kita coba pakai konsep yang dead center ya, objeknya ada di tengah. Yang paling penting buat kawan-kawan adalah bagaimana memotret shadow dan highlight tadi dengan baik ya, dengan menggunakan kamera. Ya, coba kita akan coba memotret, mensimulasikan cahaya tadi sehingga mendapatkan foto yang tidak biasa saja. Biasanya kita di lapangan dengan latar belakang hitam, ini kain hitam, ya, dengan pencahayaan yang flat akan ketemu foto flat juga. Tidak ada daerah shadow, daerah highlight, semuanya flat.
Nah ini umumnya foto-foto kayak gini pasti tidak akan menarik ya, apalagi kalau di dalamnya ada makanan atau ada minuman. Oke, nah sekarang saya coba dengan pencahayaan yang arah pencahayaannya kita rubah atau posisi objeknya kita agak rubah dari cahaya. Nah di sini sudah mulai kelihatan ini. Di sini ada highlight, shadow. Nah shadow ini yang kita ingin coba atur supaya komposisinya lebih bagus. Nah di kamera ada menu, kita pakai autofocus semuanya ya, supaya lebih mudah aja menjelaskannya. Kita klik di sini, turunkan. Oke, kita foto, maka akan terbentuk gambar foto yang berbeda dengan yang tadi, dengan objek yang sama. Ya. Oke. Tadi awalnya kan begini nih, Ya. tidak ada area shadow, area highlight. Tiba-tiba kita merubah pencahayaan, maka akan terjadi foto yang sedikit lebih menarik. Wah. Karena ada apa namanya, komposisi bayangan dan komposisi daerah terang. Itu tadi diapain Pak Eko? Ya sama. Prinsipnya dulu pernah tak sampaikan. Jadi prinsipnya pada saat memotret begini ya, kita tinggal lihat. Kita ukur kalau kita ingin mengkontraskan daerah shadownya, ya kita klik saja pada daerah paling terang ya. Paling terang di sini di mana? Oh ternyata ada di sini. Oke, fokus kita titikkan di sini. Di tempat yang paling terang. Nah di sini ada pengaturan kompensasi pencahayaan, turunkan saja. Sedikit, tidak usah banyak. Karena kalau banyak ketemunya adalah foto gelap nanti. Misalnya ini yang biasa diupload kawan-kawan seperti ini nih. Kontrasnya tinggi ya? Satu, kontrasnya tinggi. Yang kedua terlalu gelap. Oke. Foto hitam itu bukan foto gelap gitu loh. Ya. Padahal kita bisa mengkompos dengan cukup apa namanya ya, mesti cukup bijak ya mengkomposnya. Jadi kalau di HP itu semua ada ya? Semuanya ada. Pakai mode auto itu udah. Baru kita melakukan penyesuaian atau kompensasi cahaya. Kompensasi gitu ya? cahaya. Ya. Tempatnya ada gambar plus minus, panah atas bawah. Kalau di handphone saya ini ada gambar matahari ini kalau di daerah sini. Yang kayak apa Pak Eko? Coba tangannya Pak Eko. Nah ini, sebentar ya. Begitu saya fokus dan saya ukur cahaya di daerah terang, klik. Sebentar. Nah ini akan ada gambar nih di sini. Oh yang ini yang kita naikkan turunkan ini disebut dengan kompensasi pencahayaannya. Yang gambar bintang tadi Pak Eko. Ya. Oh itu diturunkan. Ya dinaikkan turunkan. Ini kompensasi dinaikkan, ini kompensasi diturunkan. Ya. Jadi lebih dramatis ya. Sehingga daerah shadow dan highlight diterjemahkan dengan sangat tegas di dalam kamera kita. Udah kalau sudah masuk begini tinggal diklik. Oke. Pak Eko, tadi itu kan kayaknya kita menggunakan lighting yang lighting studio lah. Studio ya. Saya pakai softbox tadi. Jadi softbox itu kan rata-rata kita kan nggak punya. Kira-kira ada nggak teknik yang kalau kita nggak harus menggunakan softbox, karena kan mungkin saja itu mahal. Kita gunakan alat yang ada di rumah itu kayak apa nih kira? Misalnya seringkali kawan-kawan bilangnya sentolok. Center gitu maksudnya. Boleh ya. Oke. Prinsipnya gini, kita bisa gunakan apa saja. Saya kadang-kadang bahkan menggunakan lampu yang sederhana ini ya. Yang ini bisa di setel intensitas cahayanya ya. Kuat, lemah begitu. Kalau kayak center di rumah ya. Seperti center bisa. Lampu belajar anak-anak bisa. Pada prinsipnya adalah lampu-lampu semacam ini pasti akan menggunakan cahaya yang jatuh itu tidak akan disebarkan. Beda dengan softbox karena ada lapisan soft itu yang dia akan menyebarkan cahaya. Nah, lampu-lampu seperti lampu belajar itu udah sangat enak untuk digunakan membangun konsep-konsep bayangan atau shadow yang begitu kuat. Nanti coba kita contohkan ya. Tadi dengan center. Kita bisa menentukan arah jatuhnya bayangan dan highlight. Coba perhatikan di sini, ya terlihat bahwa di sebelah diagonal bawah ini muncul bayangan dari si cangkir tadi. Saya majukan dikit sudah. Nah ini kelihatan deh ya. Kelihatan. Oke, ya. Nah ini kita tinggal putar. Kita suka dengan konsep komposisi shadow highlight seperti apa. Mau seperti ini boleh,
Mau ada di depan boleh, di belakang boleh. Yang menurut kita kira-kira menarik yang mana, kita bisa pilih itu. Ya yang jelas cahaya-cahaya kayak senter, kayak lampu belajar pasti tidak akan menyebarkan cahaya. Dia akan membuat pantulan cahaya atau refleksi cahaya itu seperti garis lurus. Tinggal kita atur, kita mau motret apa gitu ya. Saya anggap misalnya saya coba ambil komposisi pencahayaan semacam ini. Ya. Coba saya foto. Ya. Ini apa lampu ya harus diredupkan lampu utama? Ya kalau kita mau, kan tadi konsepnya mau buat bayangan kuat, highlight kuat ya, redup nggak apa-apa, terang juga, gelap juga nggak ada masalah. Oke. Ya, saya coba ambil konsep cahaya seperti ini deh ya. Oke. Ambil bayangannya sedikit ya. Saya coba zoom, turun dikit Sang, supaya bayangannya agak panjang dikit. Oke. Ya oke. Ya oke. Saya coba zoom ya. Terus kemudian saya ukur lagi tadi dengan cara tadi, klik di tempat terang, terus kemudian saya atur komposisinya, gelap terangnya. Karena saya ingin merekam cahaya bayangan, maka ini saya naikkan. Oh. Oke. Bentar. Oke, cahaya mulai kerekam ya. Ya. Ya, saya klik di situ. Saya ambil lagi komposisi yang agak sedikit Berbeda. Datar ya. Jauh dikit cahayanya. Ya. Oke, saya klik lagi, saya ukur lagi, saya naikkan. Sehingga bayangan terekam, background terekam. Bayangannya nggak dapat. Turun dikit. Ya. Ya, oke. Saya klik sini ya. Alah. Oke. Eko, ini kan beberapa kali kita sering dapatkan kesulitan. Kalau tadi kan ada highlight shadow ya. Nah, tapi kadang-kadang kita lepas dari mengatur highlight shadow-nya, sehingga kadang-kadang kontras yang menjadi yang kita dapatkan hanya gelapnya saja atau terangnya saja atau over ya. Tapi ketika kadang-kadang tidak kita sengaja, kita dapatkan foto yang seperti backlight gitu ya, menarik backlight gitu kan. Nah, kira-kira kayak backlight segala macam, mungkin yang gelap terangnya ekstrem itu, ada nggak yang kira-kira teknik yang menariknya? Ya, itu sebetulnya lighting itu bagian dari komposisi foto ya, apalagi still life ya, still life model cangkir, gelas, kopi kan. Ternyata di belakang kita pencahayaannya begitu kuat ya. Maka cara paling mudah adalah ya jangan kita lawan cahaya itu. Pasti kalau kita lawan pasti akan flare cahayanya, membuat bias cahaya itu nggak karu-karuan. Tapi kita buat komposisi bagaimana caranya objek itu hitam, gelap, tapi masih bentuknya terlihat. Kan prinsip bikin siluet itu seperti itu sebenarnya. Bentuknya terlihat ya. Sekarang nanti saya coba praktekkan. Jadi bukan hanya ngeblok hitam gitu. Nggak akan kelihatan kalau ini. Kelihatan ya. Saya akan coba buat kondisi ekstrim, belakang backlight, terus kemudian backgroundnya adalah hitam. Karena backlight otomatis objeknya hitam. Bagaimana sih cara memotret seperti itu? Ketemu kondisi seperti itu di alam. Saya pernah dengar ada backlight, ada rim light gitu ya. Nah, barangkali mungkin bisa dikasih tips teknisnya seperti apa. Nah, Pak, kalau kita lihat objek itu di sini gelap, objeknya berada di bagian gelap juga, maka otomatis kita mau bicara apa itu istilahnya, foto siluet nggak akan dapat. Satu-satunya cara adalah memotret trimlet. Trimlet itu apa? Sisi-sisi objek yang terang ya, sehingga tetap membangun objek itu, membangun komposisi dari objek sendiri. Itu saya coba gunakan lagi trik dengan menggunakan auto ya, autonya di handphone seperti ini. Komposisinya saya atur, misalnya kasusnya begini. Coba perhatikan, kalau kondisinya semacam ini ya, ini flare-nya begitu kuat ya,
Makanya untuk menghilangkan itu ya kita jangan lawan itu cahaya, tapi kita ambil ambil komposisi yang kira-kira tidak bisa mengisolasi si cahaya tersebut. Kita zoom sedikit sesuai dengan kemampuan si kamera. Terus kemudian kita lakukan pengukuran seperti biasa di tempat yang paling terang, kita turunkan itu. Maka akan terjadi, kita akan dapatkan foto yang lebih menarik gitu. Walaupun objek backgroundnya itu gelap, tapi objek utamanya masih akan tetap terekam dengan baik. Oke. Oke. Itu tadi rim light ya Pak Eko ya? Ya, rim light ya. Oke. Artinya rim light hasilnya, ya. Hasilnya seperti ini. Coba Pak Eko. Ya. Wah iya. Oke. Oke. Keren. Nah, bagaimana kalau dengan backlight barangkali ada triknya sendiri? Tadi kan sama-sama. Backlight mau tahu kalau dengan backlight kita bikin aja foto siluet backlightnya itu sudah rekam ya? Sudah masih terus. Backlightnya misalnya tidak bisa diatasi, misalnya seperti ini ya. Kita buat saja foto siluet. Ya. Cara memotret siluet bagaimana? Pengukuran cahayanya kita balik, bukan kita klik di tempat di gelasnya, tapi di objek belakang. Misalnya objek belakang matahari. Pengukuran cahaya harus ada di sana. Baru kita naikkan kompensasinya. Oke. Maka kita akan dapatkan foto siluet. Area kalau mau tegas lagi ya berarti naikkan lagi. Oh, sorry. Wah, goyang terus nih. Oke. Ya, kita akan dapat foto siluet semacam ini. Sudah, pokoknya matahari mesti kalau pencahayaan dari belakang begitu kuat ya, trik fotonya yang kita rubah. Ya, akan menarik kalau bentuk ya, ada membentuk ya. Betul. Misalnya gelas atau apa, jadi tidak ngeblok ya. Oke, Pak Eko. Baik, Pak Eko, ini sesi lighting yang sangat menarik. Barangkali ada tips lainnya lagi, nanti kita sambung. Kalau tadi itu kan bendanya atau gelasnya itu kan tidak bening ya. Bagaimana kalau kita menggunakan gelas yang bening seperti ini barangkali? Karena kan ini lebih banyak pantulannya ya. Kira-kira berpengaruh nggak itu nih ya barangkali? Oke, Pak Eko. Ya. Bisa coba ya. Jadi itu di YouTube lagi musim tuh orang motret begini nih ya, karena memang tingkat kesulitannya lumayan. Artinya tingkat kesulitannya pada kita mengatur simetrisnya komposisi tadi ya. Kita bisa bikin dua konsep. Yang pertama konsep gelap siluet, yang kedua adalah konsep rim light. Jadi yang gelapnya tadi itu kita ubah menjadi terang ya. Sambil contoh misalnya kasusnya adalah semacam ini, memotret begini. Maka kita ya memotret seperti triknya sama semuanya. Kita semuanya pakai auto ya. Karena pakai pro tentunya akan lebih mudah. Nah, anggaplah komposisinya ketemunya ini, Pak Hari. Ya. Seperti di handphone ini ya. Oke. Kita dapatkan komposisi begini. Kita klik. Kita ingin dapatkan highlight shadow di bagian sisi-sisi gelas, tetapi shadow di bagian sisi gelas tadi untuk menunjukkan bentuk dari gelas ya. Kita klik, otomatis yang kita butuhkan shadow berarti klik di tempat terang ya, terus kemudian kita naikkan dia. Kebalikan dari yang tadi. Oke. Nah, maka akan ketemu komposisi semacam ini. Tinggal kita atur bagaimana supaya simetris nih. Mata kita gini ya. Kita atur supaya simetris. Oh, belum simetris. Ya, ini agak simetris. Lumayan agak simetris dikit lah. Ya, jadi ketemunya kan seperti ini. Ya, cuman kan ini ada bagian yang hilang nih di atasnya.
ya pada saat kita memotret seperti ini. Sementara kalau kita lihat di mana di video-video orang itu kenapa bisa hitamnya seperti ini? Caranya adalah daerah gelas yang bening ini harus tidak memancarkan, tidak memendarkan cahaya. Caranya bagaimana? Ya kita isi pakai air ya. Oh, triknya diisi gelas, diisi air ya. Oke ya. Oke, kita coba. Kita coba. Ini sekarang sudah tak isi air nih ya. Coba Pak Hari bisa lihat dari sini di screen ini, bisa dilihat. Ya. Oh iya. Oke, begitu diisi air, maka pantulan dinding-dinding yang berkumpul di daerah tengah gelas tadi menjadi hilang, diredam oleh air. Sehingga kita tinggal mengambil komposisinya untuk menghasilkan foto yang hanya dapat gelas garis-garis hitam di sampingnya. Bagaimana caranya? Ya isi air, terus kemudian kita ukur memotret seperti biasa. Gitu, bentar. Ya. Nah, oke ya, kita udah dapat nih. Ya. Kelihatan tepinya. Jadi walaupun belakangnya itu backlight yang begitu kuat, kita masih bisa memotret dengan konsep-konsep semacam ini. Itu bisa diaplikasi nanti dengan foto-foto objek di lapangan itu. Oke, ya kelihatan ya. Kelihatan. Pak Arya, saya besarkan. Coba lihat di sini muncul garis hitam di tepi-tepinya. Oke, itu berarti beda dengan yang rim light ya, konsep ini beda rim light ya. Kalau rim light tadi kan garis terang. Putihnya ya yang terang ya, atau garis cahaya di tepiannya. Kalau ini cahayanya terang tapi garisnya membentuk objeknya itu ya, garis hitamnya itu ya membentuk gelas ya. Ya, oke ya. Nah udah, kalau udah gini tinggal eksekusi saja, klik. Garis tepinya menjadi hitam ya. Nah, itu rim light juga kan. Nah, bagaimana kalau sekarang ada trik lagi, garis tepinya putih tetapi menggunakan gelas yang bening ya, gelas yang sama tadi yang diisi air. Gimana Pak Eko? Iya, prinsipnya sama. Tinggal kita balik. Kalau tadi latar belakangnya putih lampu, sekarang latar belakangnya kita buat hitam. Ya, coba Pak Sam. Triknya apa saja nih Pak Eko yang harus disiapin? Lihat dari belakang di layar ya. Ya. Oke. Jadi ada apa aja dulu nih? Jadi satu saya pakai background hitam. Background hitam. Kanan kiri lampu. Nah kalau lampunya cuma punya satu, bagaimana? Lampu belajar cuma satu nih misalnya. Nggak apa-apa. Nanti kita pakai trik pakai reflektor. Reflektornya itu bisa semacam kertas HVS begini. Oke. Itu juga ada reflektor tuh. Ya. Memantulkan cahaya dari sebelah kanan, mantul ke HVS, pantulkan lagi ke ke gelasnya. Kalau untuk backgroundnya sendiri? Backgroundnya harus hitam, karena kita kan menghendaki yang terang itu tepi-tepinya kan begitu ya. Ya, akan menjadi apa? Kita coba lihat. Kalau kita tidak pakai trik dengan pengukuran pencahayaan yang baik, bentar tak lap dulu deh kameranya. Oh iya, memang harus tidak jorok ya. Biar nggak kemproh. Biar nggak kemproh gitu ya. Ya, coba kita lihat ya. Kalau kita memotret biasa saja tanpa perhitungan pencahayaan, ya hasilnya pasti begini. Ya. Nah sekarang kita coba ukur. Ngukurnya di mana? Kembali lagi diukur di tempat yang paling terang. Kita klik di sini. Tepiannya itu ya? Ya, tepiannya ini kan yang paling terang nih. Ya kan, sudah kelihatan. Kita turunkan habis itu. Nah, oke. Bisa kelihatan, Sang? Kelihatan. Oke. Jadi ketemulah hanya rim light saja. Ya, rim light saja. Baru kita klik. Jadi fotonya sederhana sekali sebetulnya. Gelas yang bening tadi tetap diisi air ya? Tetap diisi air. Kenapa air tadi? Kalau gelas itu kosong, saya ambil contoh satu gelas lagi. Kalau gelas tadi tidak kita isi air, itu kelihatan sekali di dalam di dalam kaca tadi, di dalam gelas tadi, cahaya akan saling memantulkan dari dinding-dinding kaca. Ya kan? Kelihatan ya. Kita diturunkan? Turunkan sama saja, akan berantakan juga. Nah, dapatnya hanya tempat yang paling terang saja. Dan ini yang biasanya kita dapati dari foto-foto yang diupload kawan-kawan. Kemarin ya. Padahal triknya sederhana. Isi airnya di dalam gelas tadi dengan air untuk meredam saling pantulan-pantulan ya. Ya, coba kita lihat sekali lagi ya tadi ya. Nah, dengan diisi air, maka kita akan tahu di sini pasti terang, di sini terang, di sini terang karena ada pendaran cahaya.
tinggal kita ukur nih ya, sama triknya, turunkan semuanya. Oke, ketemu Sam. Iya. Oke. Sip. Jadi bagaimana menghasilkan foto hitam tapi tidak gelap? Iya. Oke, Sam. Foto hitam tapi tidak gelap. Tidak gelap. Dan tidak remang-remang. Tidak remang-remang. Oke. Sip. Oke. Pak Eko, terima kasih.